Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya. Menyala ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, ketika si Rocky Gerung dan Anies Baswedan telurus keliling kampus untuk ya memprovokasi, menyinyirin. Kali ini Bu Sri Mulyani menyindir Bu Sri Mulyani, raja utang lah, ratu utang lah, dan lain sebagainya. Alhasil Bu Sri Mulyani juga datang ke kampus dan memberikan pencerahan supaya mahasiswa-mahasiswa tidak terpengaruh oleh Rocky Gerung dan Anies. Dan sangat cerdas jawaban Bu Sri Mulyani menanggapi nyinyiran Rocky Gerung dan Anies. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut ini videonya, tonton sampai habis supaya nggak gagal paham ya. Buat nambal APBN yang bolong 800 triliun. Dibikin bolong oleh siapa? Ya oleh Mulyono. Yang mesti cari siapa? Ya Mulyani. Akibatnya Mulyani, Sri Mulyani jadi SPG-nya Mulyono. Kenyataannya begitu. Nah, minjem itu mesti ada personal garanti. Udah kayak perusahaan swasta. Karena Bank Dunia, lender internasional akan tanya, siapa yang menggaranti bahwa ini akan balik? Ya orang cari menteri keuanganmu siapa? Dan dasarnya kan, satu-satunya yang bisa kita andalkan tinggal Mulyani. Karena Mulyono udah pulang kampung. Ruang fiskal kita terbatas. Baik. Sementara kita tidak ingin nambah hutang. Ya. Kami melihat problemnya bukan kepada nominalnya, tapi prosentasenya. Ya, setuju. Dan itu artinya kalau kita bicara tentang hutang, maka rasio utang publik kepada PDB kita yang sekarang 39% itu didorong bisa menjadi maksimal 30% dengan cara PDB-nya yang digedein. Oke. Kalau PDB-nya digedein, otomatis prosentasenya akan turun, tapi not the nominal itself. Government harus balance budget atau enggak? Enggak, kenapa kok enggak? Sini. Cepet ya, karena aku nggak boleh sama Bu Femi. Siapa namanya dan cepet? Saya Afif dari akuntansi 22. 22 Afif. Iya. Asal jadi, Jakarta. Kalau asal Pamulang. Pamulang, Jaksel. Waduh. Tangsel, ya. Bu. Oh, Tangsel. Ya wis. Menurut saya itu semua Jakarta. Ya wis, terus? Jadi kalau misalkan pemerintah ngelakuin balance budget, misalkan kayak waktu Bu Femi saya. Udah. Nanti kamu lapor ke ibu kamu kan. Nih. Oh, banyak yang ikut. Balance budget, kalau kalian nggak setuju balance budget, berarti budgetnya bisa surplus, bisa defisit. Kalau defisit, utang naik. Kalau utang naik, nanti aku dibilang ratu utang. Yep. Oke, tadi disebutkan budget itu bukan tujuan. Budget adalah alat. Jadi kalau kita mengatakan budgetnya harus balance, itu menjadi budgetnya menjadi tujuan. Makroekonomi tadi saya buka awalnya tujuannya adalah membuat ekonomi itu sehat. Definisinya harga stabil, rakyat kerja, output naik, gitu kan? So that is the objektifnya, pemerataan terjadi. Jadi APBN itu toolsnya. Kalau di dalam textbook kalian, example-nya adalah kita akan defisit kalau kita sedang perang. Lah Amerika itu perang terus, makanya defisit terus. Dulu perang Afghanistan, perang Irak, perang Iran, perang di Korea, dia pernah perang di Vietnam, sekarang Ukraine, right? So spending continue expanded. Makanya di dalam textbook kalian ada gambar bayi yang mukanya sedih karena utangnya banyak ya katanya. Tahun 1980 utangnya pemerintah Amerika masih 700 berapa? 58 billion di dalam textbook kalian. And in 2012 mereka sudah 11 triliun.
US dollar. GDP Indonesia berapa? 1,3 triliun US dollar. Jadi utangnya Amerika sekitar 11 kali lipatnya kita atau 10 kali lipatnya kita. Itu tahun 2012 GDP kita sekarang. Sekarang menurut kalian utangnya pemerintah Amerika berapa? Coba di Google cepet. Ya, itu yang paling belakang. Sini. Ya udah kamu situ aja, saya ke situ. Berapa utangnya Amerika di Google? Ya. 31.8 trillion US dollar. 31.8 trillion US dollar. Only within 10 years since 11 trillion US dollar, correct? Nama kamu siapa? Miranda. Miranda dari Manajemen 22. Angkatan 22. Oke. Mau foto sini. Miranda. Kamu dari mana? Dari daerah sekitar sini atau dari mana? Dari Makassar. Makassar. Oh, nice. Oke. Tuh. 1, 2, 3. Dah. Kamu bisa mau sama-sama? Boleh bareng. Boleh, sip. Boleh nggak? Miranda dan kawan-kawan. Iya loh. Oke ya. Jadi bayangkan Amerika dalam waktu 10 tahun naik dari 11 triliun US dollar ke 30 berapa tadi Miranda? 31. Jadi hampir 1 triliun US dollar. Itu almost as big as our GDP. Tapi nggak ada yang bilang Yellen ratu utang loh. Nggak ada. Jadi tadi saya sampaikan, balance budget is not the objective. Budget is a tool, is a policy tool untuk mengelola ekonomi. Terakhir, pertanyaan terakhir, saya tutup. What is the sixth debate? Should the tax law be reformed untuk encourage saving? Ini mungkin lebih teknikal, banyak kalian mungkin nggak terlalu familiar. Karena itu di dalam chapter itu is so technical, bicara tentang tax code. Tapi kira-kira isinya adalah begini. Kalau pajak memajakin pendapatan dari tenaga kerja, labor, saving menjadi terpengaruh. Gitu ya. Jadi dia mengatakan sistem perpajakan Amerika sekarang ini terlalu heavy burdennya kepada para pekerja. Anda ingat ya, di salah satu kampanye presidential election antara Presiden Trump sama Hillary atau Trump dengan Biden, salah satu yang dipakai sebagai bahan debat presiden adalah dia mengatakan sekretaris saya bayar pajaknya lebih besar dari Presiden Trump yang pengusaha kaya. Pengusaha makin kaya makin mampu untuk memakai berbagai tax code untuk kemudian akhirnya tidak bayar pajak. Sementara kalau kalian bekerja sebagai dosen, sebagai apa saja ya, labor, sebagai menteri, penerimaan pajak langsung dipotong sama aku. Itu PPh 21. Jadi ada aspek keadilan, ada juga aspek dampak ekonominya. Kalau di Amerika, Republican, partai politik, itu sangat heavy mengatakan orang kaya jangan dipajakin karena orang kaya itu yang invest. They have money and their money untuk investment. Jadi jangan diganggu-ganggu, biarin aja orang kaya itu. Yang bayar pajak justru labor. Makanya di sana very pro pengusaha. Kalian nanti kalau pemilihan presiden banyak debat presiden dan yang lain-lain, kalian nggak boleh emosi ya.
Ini is all about politik dan policy. It's all about option dan choices. Jadi jangan sampai kalian, oh gara-gara yang satu bilang harusnya pajaknya untuk pengusaha yang kaya dipajakin sebesar-besarnya, rakyat dibebasin. Itu one thing, one choice. Another thing akan mengatakan kalau pengusaha dipajakin tinggi-tinggi, pengusahanya hengkang semuanya, yang terjadi tinggal sisanya. That's another thing. Anda boleh debate, Anda boleh berargumen, tapi nggak boleh bilang, oh berarti kamu ya, orang kamu adalah radikal, kamu agamanya A, kamu sukunya ini, kamu etnisnya itu, maka kamu nggak boleh kalian. Debate policy is about policy, not about the person. Saya minta kalian ya, anak-anak FE, jangan sampai nanti kalian di dalam election menjadi manusia yang akan kemudian getting too emotional dan bahkan ikut-ikutan bikin